Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama, pesenam ritmik Putri Lampung Sujiati sabet 2 emas di PON Papua 2021. Sujiati Kelana Ritma Narendra, pesenam ritmik Putri Lampung tak menyangka bisa menyabet 2 emas sekaligus dalam Pekan Olahraga Nasional Papua 2021. Pasalnya sehari sebelumnya, ia hanya mampu mendapatkan medali perak dari nomor semua alat perorangan. Seakan tak percaya, Sujiati Kelana Ritma Narendra tak mampu mengungkapkan kata-kata lagi. Rasa haru dan bahagia bercampur aduk. Ia hanya bisa mengungkapkan jika 2 medali emas tersebut dipersembahkan untuk Lampung. Sebagaimana diketahui, pesenam ritmik Putri Lampung, Sujiati Kelana Ritma Narendra, menyumbangkan 2 medali emas sekaligus di arena PON Papua 2021. Sujiati tampil dominan dalam pertandingan senam ritmik di Istora Papua Bangkit Kompleks Lukas NMB, Stadium Jayapura pada Jumat 8 Oktober 2021. Sujiati mampu mencatatkan 18.700 poin di nomor alat bola. Sementara pesenam DKI Jakarta yakni Carla yang menjadi pesaing terdekatnya hanya mendapatkan 16.050 poin. Sujiati Kelana Ritma kembali tampil luar biasa di nomor pita simpai. Dia pun memperoleh medali emas setelah unggul cukup jauh dari lawan-lawannya. 2 emas tersebut seolah menjadi penebusan bagi Sujiati Kelana Ritma. Hal itu dikarenakan sehari sebelumnya ia hanya mampu mendapatkan medali perak dari nomor semua alat perorangan. Dia mengatakan emas yang diperoleh saat ini dipersembahkan khusus kepada seluruh masyarakat Lampung yang telah mendukung dan mendoakannya. Sujiati mengaku pencapaiannya ini tak lepas dari kerja kerasnya selama masa persiapan sebelum PON digelar. Ia selalu berlatih terus-menerus dengan pelatih untuk mempersiapkan yang terbaik untuk ajang PON ke-20 Papua. Persatuan Senam Indonesia Lampung berharap bisa mendulang medali emas lagi pada senam aerobik pada 12 Oktober mendatang di PON ke-20 Papua. Terutama para senam aerobik Lampung yang masih berpeluang di PON ke-20 Papua. Hal ini disampaikan Ketua Persani Lampung Reihana setelah 3 medali emas disumbangkan atlet senam Lampung. Di antaranya disumbangkan Meyusi Adeputra kemarin dari senam artistik nomor perorangan alat palang sejajar putra. Kemudian 2 emas kembali didapatkan dari senam ritmik dipersembahkan Sujiati Kelana Ritma Narendra dari nomor perorangan alat bola dan nomor perorangan alat pita. Jadi peluang untuk kembali mendapat medali dari cabang olahraga senam masih terbuka dari senam aerobik. Dirinya juga mengantarkan para atlet yang akan berlaga di Papua dan mohon doanya dari seluruh masyarakat Lampung untuk senam aerobik bisa kembali menambah medali emas. Dengan harapan untuk menjaga peringkat Lampung pada posisi 10 besar. Berita selanjutnya, kelangkaan BBM solar di SPBU Bandar Lampung. Bahan bakar minyak atau BBM jenis solar di SPBU Bandar Lampung mengalami kelangkaan sejak awal Oktober. Berdasarkan pengakuan dari Aris, salah satu petugas SPBU yang berada di Jalan M. Nur, kepada Tribun Lampung pada Kamis 7 Oktober 2021 menjelaskan bahwa solar telah kosong sejak awal bulan lalu. Aris meminta kepada pemerintah agar bisa melancarkan pengiriman solar tersebut karena konsumsi solar perharinya yakni 8 ton dapat habis terjual. Riki, salah satu petugas di SPBU di Jalan Cut Nyak Din yang mengatakan solar di tempatnya juga kosong.
Ricky mengaku kekosongan BBM jenis solar sejak 4 Oktober 2021. Menurut petugas di SPBU yang berada di Jalan Diponegoro, Teluk Betung Utara, bahwa kosong untuk jenis solar. Ricky mengaku SPBU di tempatnya juga hanya boleh menjual 3 ton setiap setengah harinya. Sementara Andi, warga Gedong Air, mengeluhkan dan kebingungan dengan kosongnya solar ini. Andi mengatakan bahwa kelangkaan solar sangat berpengaruh baginya dan sebagai supir yang setiap harinya mengisi solar dan mengantar ikan kepada bosnya. Andi mengatakan dengan langkanya solar berpengaruh dengan keuntungan yang didapatnya setiap hari. Andi berharap agar pemerintah bisa memperlancar pasokan solar. Andi mengatakan jelas sangat merugi waktu jika tidak ada solar. Terpisah area Manajer Communication Relation dan CSR Sumbaksel PT Pertamina Patra Niaga Subholding Komersial dan Trading, Umar Ibnu Hasan mengatakan pasokan solar di Lampung itu aman dan disalurkan sesuai dengan kuota. Menurut Ibnu Hasan, solar termasuk jenis bahan bakar tertentu sehingga penyalurannya disesuaikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh regulator. Sebelum mengisi solar, petugas SPBU akan mencatat nomor kendaraan, data pelanggan, serta jumlah pengisian solar tersebut. Jadi untuk kendaraan pribadi roda 4, maksimal pembelian adalah 60 liter per hari. Untuk angkutan umum orang atau barang roda 4 dapat membeli solar 80 liter per hari. Kata Ibnu Hasan, untuk angkutan umum orang atau barang roda 6, maksimal pembelian yakni 200 liter per hari. Ibnu Hasan mengatakan solar merupakan barang subsidi, sehingga hanya disalurkan sesuai dengan kuotanya. Ibnu Hasan menambahkan ada 97 SPBU di Lampung Tengah melakukan program Langit Biru periode 12 September sampai dengan 16 Oktober mendatang. Berikut video wawancara dengan Andi, salah satu warga Bandar Lampung. Kali saya tiap hari. Bang, ini kan solar langka, Bang. Harapan kepada pemerintah apa nih, Bang? Ya, harapan ke pemerintah ya semoga dilancarin aja solar jelas. Oh, gitu. Iya. Jangan sampai terombang ambing kayak gini lah. Itu juga perlu waktu. Ini muat apa, Bang, kita biasanya, Bang? Ikan. Oke. Bisa menggoyahkan pendapatan kita nggak sih, Bang, sebenarnya, Bang? Itu kita rugi waktu aja. Rugi waktu aja ya, Bang, ya. Oke. Dan Bang, siapa namanya, Bang? Andi. Bang Andi dari Gedong Air. Oke. Makasih, Bang Andi. Mas, petugas ini ya, Mas ya? Kenapa? Boleh tahu sih di sini solar kosong katanya ya? Iya. Oh, sejak kapan ya, Mas? Udah berapa hari ya? Dari hari Sabtu atau dari hari apa? Oh, gitu. Jadi kita emang nggak terima ini ya, apa namanya, yang si solar ya, kosong gitu ya, Bang ya? Emang kosong. Kosong ya? Belum dikirim dari sana. Oh, kira Mas siapa, Mas? Kenapa? Jangan Mas siapa? Tahu, Bang. Itu divideoin apa? Iya, dari Tribun Lampung saya. Berita selanjutnya, Satreskrim Polres Lampung Utara tertibkan usaha tambang galian C. Unit tindak pidana tertentu Satreskrim Polres Lampung Utara yang dipimpin Kasatres AKP Eko Rendi Oktama melakukan penertiban kegiatan tambang galian C di Gang Otong, Dusun Tanjung Agung, Desa Kembang Tanjung, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara pada Jumat 1 Oktober 2021. Pada penertiban itu diamankan 2 orang yang diduga pelaku usaha, yakni sebagai pemilik tanah berinisial KRT berusia 42 tahun yang merupakan ibu rumah tangga warga Gang Otong, Desa Kembang Tanjung, Lampung Utara, dan seorang pelaku pemilik kendaraan yakni YD berusia 31 tahun warga Puri Intan, Kelurahan Kota Bumi Ilir, Kota Bumi. Selain itu turut disita barang bukti berupa 1 unit ekskavator merek Sumitomo warna kuning, 1 unit kendaraan truk merek Toyota Rino warna merah dengan nomor polisi BE9115JB yang telah dimuat tanah hasil galian, beserta 1 buku catatan penjualan tanah,
serta uang tunai sebesar Rp450.000. Kasat Reskrim AKP Eko Rendi mewakili Kapolres Lampung Utara AKBP Kurniawan Ismail membenarkan melakukan penertiban kegiatan tambang galian C dan telah mengamankan 2 orang yang diduga pelaku usahanya. Berikut barang buktinya. Keduanya diamankan saat beraktivitas melakukan penggalian tanah dan tanpa mengantongi dokumen perizinan dari pemerintah setempat. Menurut pengakuan keduanya, mereka melakukan sejak bulan Maret 2021. Usaha mereka tentu melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara dengan ancaman 5 tahun penjara. Kini keduanya tengah dilakukan pemeriksaan di unit Pipiter Satreskrim Polres Lampung Utara. Berita selanjutnya, Pemkab Tulang Bawang Barat harapkan penambahan vaksin COVID-19. Kabupaten Tulang Bawang Barat membutuhkan tambahan vaksin COVID-19. Wakil Bupati Tubaba Yani Fauzi Hasan mengutarakan, sejauh ini stok vaksin COVID-19 jauh lebih sedikit ketimbang jumlah warga yang akan siap mengikuti vaksin. Karenanya Pemkab Tubaba berharap adanya tambahan vaksin COVID-19. Yang terjadi saat ini banyak sekali masyarakat yang belum kebagian vaksin. Fauzi Hasan pada Jumat 8 Oktober 2021 mengatakan, harapannya kepada Pemprov Lampung untuk mendengar kebutuhan masyarakat Tubaba. Fauzi Hasan menjelaskan, sejauh ini masyarakat Tubaba sangat antusias menjalani vaksinasi COVID-19. Selama kegiatan vaksinasi COVID-19 dalam sepekan ini, jumlah peserta selalu melebihi dosis yang tersedia. Ditambah lagi dengan keluarnya Perpres nomor 14 tahun 2021 pasal 13A yang mewajibkan masyarakat untuk divaksin. Disebutkan masyarakat yang tidak divaksin COVID-19 dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Ada pula sanksi penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan. Berita selanjutnya, buronan kasus pencurian motor ditangkap. 8 bulan menjadi buron, pelaku pencurian sepeda motor di Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah diringkus Polsek Terbanggi Besar. Pelaku bernama Sofyan berusia 35 tahun, merupakan warga kampung Sulusuban, Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah, ditangkap di rumahnya pada Minggu 3 Oktober 2021. Kapolsek Terbanggi Besar AKP Made Silva Yudiawan menyampaikan, Sofyan beraksi pada Sabtu 27 Februari 2021 lalu. AKP Made Silva Yudiawan mewakili Kapolres Lampung Tengah AKBP Oni Prasetya pada Jumat 8 Oktober 2021 menyatakan pelaku pencurian sepeda motor di rumah korban merupakan warga kampung Sulusuban, Kecamatan Seputih Agung pada Februari lalu. Made menjelaskan pelaku pencuri motor Honda Vario nomor polisi BE 4512 IT milik Rusman. Modus pelaku Sofyan melakukan pencurian dengan memanjat pagar rumah korban lalu merusak pintu dengan besi. Sofyan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Berita selanjutnya, curi uang penumpang kapal feri, pelaku congkel mobil korban. Seorang pria melakukan aksi nekat mencuri di atas kapal. Alhasil pelaku berinisial RIZ yang berusia 30 tahun itu diamankan oleh aparat kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Bakauheni. Warga Dusun Kenyayan, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan itu
tertangkap terpergok mencuri ponsel dan uang tunai milik penumpang. Akibatnya korban bernama Indra Purnama Aji berusia 25 tahun, warga Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, kehilangan ponsel dan uang tunai sebesar Rp750.000. Kepala KSKP Bakauheni AKP Ridho Rafika mengatakan, pelaku beraksi di atas KMP Doroti yang sedang berlayar dari Pelabuhan Merak, Banten menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. AKP Ridho Rafika pada Jumat 8 Oktober 2021 mengatakan, dalam melakukan aksinya, pelaku membuka pintu kendaraan korban dengan cara mencongkel engsel mobil. Setelah berhasil membuka pintu mobil korban, kemudian pelaku mengambil HP korban merek Samsung A50s dan uang tunai sebesar Rp750.000. Korban melaporkan pencurian tersebut kepada petugas. Usai mendapat laporan dari korban, petugas melihat rekaman CCTV yang berada di atas KMP Doroti. Kemudian petugas mencari keberadaan pelaku yang masih berada di dalam kapal. Setelah pelaku ditemukan, dilakukan penggeledahan. Ketika penggeledahan dilakukan, ditemukan barang-barang milik korban pada pelaku. Lalu petugas membawa pelaku beserta barang bukti ke KSKP Bakauheni untuk proses lebih lanjut. Pelaku terancam pasal 362 KUHP. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.